Suara mesin sudah kasar ya. Kok suara mesin sudah kasar? Ini sebentar lagi mau tambahi aditif lah. Ini kedengaran nggak ya suaranya ya? Ini penulis mau coba tambahkan itu dulu ya, aditif dulu ya. Ini barusan penulis praktek ya, nambahkan minyak goreng, suara mesin jadi halus ya. Iya, ternyata olinya juga masih kasar nih sekarang. Tambahi aditif lagi, tambahi apa jenenge, oli samping ya. Nah ini oli sampingnya Enviro 2T ya, 50 ml. Wes, jadi halus lagi. Yang merek lain nggak direkomendasikan. Jadi kayak olive oil, minyak zaitun, itu nggak direkomendasikan. Kenapa nggak direkomendasikan? Karena wah, habis dipakai kencang halus banget ya. Kayaknya efek dari Enviro ya, Enviro 2T itu baru terasa di RPM tinggi ya. Ini hasil pemakaian dari oli master silentium ya, tapi sekarang sudah dicampuri minyak goreng dan oli samping Enviro 2T. Begitu campuri Harumas jadi makin halus, tapi rupanya secara ketahanan Harumas itu agak kurang, secara penambahan tenaga mungkin enggak sebaik merek Alif, tapi jadi makin halus langsung. Terus sekarang setelah tambahi Enviro 2T, kalau dipakai ngebut halus, kalau dipakai pelan-pelan gini nggak begitu halus. Mungkin itu sifat dari Enviro 2T. Agak beda dari sebelumnya Evalup 2T botol hijau ya. Ya wes lah ya, itu ya. Jadi ini suaranya. Jadi rasanya masih layak lah dipakai lagi besok, karena suaranya yang nggak begitu kasar. Tadi berangkat dari kantor, awalnya juga masih halus suara mesin. Ya wes lah, itu aja, nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini penulis train oli apa jenenge, oli master silentium, karena sudah 100 km, penulis di 40 km sudah rencana ganti, tapi ya ternyata kepakai 100 km, ya udah nih diganti. Untuk penggantinya adalah mobil Delvaquan ya. Sintetik.
desain Perancis tapi kemasan Indonesia karena sudah ada SNI nya. Oh ya, dikemas di Singapura ya. Ya wes, ini penulis teruskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Delvac One ya, mobil Delvac One, oli impor impor dari Perancis. Ya, penulis harapkan sih kualitasnya sesuai dengan impornya ya. Kalau kondisi pemakaian sekarang sih, jadi teringat ketika pakai Fastron full sintetik. Jadi suara gemeleduk ada agak keras, suara gesekan minim. Mobil Delvac kalau resep lama itu ada campuran PAO nya, ada apa mana, oli grup satunya. Selain itu ya tentu mestinya ada ester juga, tapi mungkin karena olinya encer, esternya ini nggak terasa. Entah kalau yang resep sekarang gimana, karena sekarang resep oli jadi pada perampingan semua ya. Ya seperti biasa, dipakai jalan pelan dulu. Nah, oli master sebelumnya itu shear stability-nya bagus ya, tapi rupanya nggak tahan kena fuel dilution, jadi cepat encer gitu ya, atau mungkin memang bahan olinya kurang kuat. Jadi encernya encer permanen, bukan sementara. Jadi secara aditif mungkin viscosity index improvernya sedikit, cuma masalahnya ya bahan olinya cepat rusak sehingga ya mungkin waktu pertama pakai sekali perjalanan sampai ke kantor 20 kilometeran itu enggak begitu kedengar bedanya, tapi begitu sudah pulang sudah mulai kasar. Ketika pertengah perjalanan juga sudah kasar, sehingga penulis tambahi aditif oli samping yang ternyata kalau pakai apa jenenge Enviro 2T itu kasar, di RPM rendah masih kasar, halusnya di RPM tinggi. Entah ya aditifnya model apa, tapi yang jelas Enviro 2T itu Yaesu FC ya, levelnya lebih tinggi daripada Evoluk 2T kalau dibanding dengan Gasoligi 1000 buh ya. Oli master itu ya shear stability-nya bagus, tapi nggak tahan. Kalau misalnya mesinnya normal ya bolehlah dicoba, tapi dibanding dengan dibanding dengan Win ya, merek Win, merek Kirange itu ya kayaknya masih lebih tinggi Kirange atau Win. Yang Win menang di bahannya, yang Kirange menang di aditifnya. Kalau dengan meseran super
kayaknya masih menang Mezran Super ya. Ya, dilihat dari uji panggang oli juga ada ciri-ciri seperti itu juga. Olinya cepat rusak dibanding dengan Mezran SI 40. Ya wes, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah jalan kencang. Tapi ya sayangnya oli master nggak begitu bagus, oli General nggak begitu bagus. Walau ya kalau dibanding merek-merek lain ya sebenarnya nggak jauh beda ya. Dengan Delvac MX aja setara ya. Ini kayaknya motor penulis juga makin lama makin parah penyakitnya. Oli rata-rata yang dulu bisa 250-300 sekarang cuma 120, 200 itu ya sudah termasuk bagus kayak Fastron diesel itu. Tapi ya wis lah, sudah makin lama emang butuh butuh makin diganti gara-gara sering pakai oli jelek gitu ya, pengaruhnya ya. Kalau suara mesin asak-asak ya otomatis ausnya lebih parah. Ya wes, nanti penulis teruskan lagi. Ya terpaksa oli Delvac One penulis tambahkan minyak goreng karena rupanya shear stability-nya termasuk kurang baik, jadi suara mesin jadi lebih kasar, asak-asak antara piston dan silinder jadi terdengar. Ya wes, penulis tambahkan minyak goreng. Ya semoga nanti nggak perlu ditambahkan aditif lain lagi, aditif oli samping juga ya, semoga nggak perlu. Jadi ya sayangnya oli Delvac One dari sisi ketahanan nggak begitu bagus, malah bisa dibilang kalah dari oli master ya. Dibanding oli kemarin, oli General juga kalah. Kalau oli General sendiri akhirnya jadi encer juga. Cuma di pemakaian kemarin oli General itu nggak sampai asak-asak sampai pemakaian cuma 10 km gitu ya. Ini pemakaian 10 km Delvac One sudah asak-asak. Kalau dibandingkan dengan Delvac MX nggak begitu jauh ya bedanya. Jadi Delvac MX ya kayak begini juga. Tapi ya entah ya, Delvac MX setelah dicampuri minyak goreng bisa paling enggak 80 km. Lihat aja apakah ini oli Delvac One bisa lebih lama dari Delvac MX. Iya, padahal ini impor ya tulisannya, impor Perancis. Tapi bahannya sayangnya kok nggak begitu bagus ya. Di uji panggang kemarin juga cepat jadi hitam. Apa ini dapat oli palsu? Ya terlepas dari itu, karena Delvac One sendiri sulit didapat, ya kayaknya nggak rekomendasi ya. Kalau beli takutnya dapat palsu, dapat yang asli pun kalau misalnya hasil uji panggangnya kayak begitu, kayaknya sudah bukan bahan PAU lagi ya. Padahal penulis sering rekomendasi Delvac One karena di material safety data sheet ada PAU-nya. Tapi ternyata ya kayaknya nggak ada PAU-nya ya. Karena kalau ada PAU-nya harusnya lebih stabil. Tapi di sisi lain, ini olinya enteng. Jadi tarikan dari tadi itu enteng ya, nggak kayak ketika pakai oli Delvac MX atau pakai oli Seri-Mula R4X. Ini nggak kerasa kayak oli diesel, ringan tarikannya.
nyot 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 gitu ya. Sayangnya belum uji 0-100, nggak ada waktu untuk top speed. Ya lihat aja lah nanti apa benar emang olinya itu minim aditif. Ya wes, itu aja kayaknya. Nanti kalau sempat di parkiran nanti penulis tunjukkan suara mesinnya kayak gimana. Tapi ya kayaknya ini bukan PAU ya. Wah, jadi penasaran ingin ngerasakan yang Ravenol TSI nya gimana. Padahal ini harganya ya nggak murah juga ya. Jadi mana sih orang yang ngomong oli mahal itu pasti oke. Mana orang yang ngomong lebih mahal itu lebih baik. Dipikir 150.000 itu apa sama dengan yang harga 50.000? Beda lah guys. Wah, kacau lah. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini oli mobil Telfak-nya ini mungkin bisa sedikit lebih mengerti ya sifatnya. Jadi aditifnya beneran fungsi, tapi harus butuh jalan dulu. Jadi baru jalan agak beberapa lama jadi halus. Tapi bahan olinya sendiri kurang begitu bagus. Jadi kalau belum jalan itu suara mesin kasar. Ya tadi aja berangkat suara mesin udah kasar. Tapi begitu udah jalan ya ini berapa ya? Kira-kira sekilo 2 kilo itu suara mesin sudah lebih halus. Jadi memang sepertinya karakternya seperti itu. Nanti penulis tambahkan lagi kalau sudah mau sampai rumah, kalau sudah dipakai kebut-kebutan apa lebih baik atau lebih buruk daripada mobil Delphac MX ya, yang versi lebih murahnya. Ini mobil Delphac One yang kentalannya 5W 40 ya. Kalau yang Delphac MX 15W 40. Ya wis, teruskan nanti ya. Ya jadi sepertinya ini oli mobil Delphac One ini aditifnya termasuk aditif RPM tinggi rupanya ya. Kalau di motor butuh agak kencang baru bisa fungsi. Mungkin kalau di diesel yang pergerakan komponennya pelan sekali, mungkin malah lebih cepat aktifnya. Ini soalnya karakteristiknya jadi mirip molybdenum ya. Tapi ya ini juga sudah ditandai ada bunyi encer karena sudah terdengar bunyi trik-trik ya. Kalau nggak begitu banyak. Iya ya, motor penulis kok sekarang jarang bunyi trik-trik ya. Semenjak beberapa kali pakai Sado SGR, mungkin beneran bisa mengirangi. Ini nggak bunyi trik-trik sekarang. Tapi tetap ya kayaknya bahan olinya kurang begitu bagus ya, walau trik-trik nggak keluar. Suara mesin masih termasuk kasar kalau RPM rendah. Apa ya oli ini perlu diperlakukan seperti Amsoil Signature ya, yang ada PAU-nya tapi kalau RPM rendah suara mesin kasar. Apa memang karakteristik oli PAU itu suara mesin RPM rendah kasar? Tapi ya semoga bahan PAU gini bisa tahan lah ya. Minim bisa 200 gitulah. Kalau cuma bisa cuma 100 km itu gak worth it ya. Nulis lihat harganya oli FK PAU yang 10W50 ternyata 180. Beda dikit lah dengan ini yang Delphac One, mungkin sekarang sudah 170-an. Lagi pula ini olinya lebih langka daripada oli FK ya. Ravenol TSI mungkin nanti lihatlah Ravenol TSI gimana. Tapi dari hasil uji panggang Ravenol TSI masih lebih baik daripada
mobil Devakuan. Ya wes, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah dekat rumah untuk menunjukkan suaranya ya.